Perkembangan kasus Tang Mo Nida kembali dibahas. Nancy Judge tentang penemuan bukti baru. Nancy Judge kembali dengan perkembangan kasus dari kematian Tang Mo Nida berdasarkan hal-hal yang teroris kirimkan kepadanya. Mengulas balik, Tang Mo Nida Pacara Virapong atau dikenal Tang Mo Nida, aktris senior asal Thailand, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah sungai besar di Provinsi Nonthaburi, Thailand. Dalam kasus kematiannya, Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022 jasad Tang Mo ditemukan dengan kondisi mengenaskan dan mengapung di dekat dermaga Pibul Songkram. Setelah dikabarkan Tang Mo jatuh dari perahu dan menghilang, kini terdapat penemuan bukti terbaru mengenai kasus di balik kematian Tang Mo Nida, yang dirangkum oleh Nancy Judge. Bukti dari CCTV gas station dengan ditemukannya rekaman yang menunjukkan ada 5 orang saat bersama Tang Mo di speedboat. Saat kepulangannya, mereka sempat berkumpul di suatu pom bensin dan terlihat sedang berdiskusi. 5 orang tersebut menaiki mobil yang dipimpin oleh Por dan terdapat 1 orang lagi yang tak dikenal. Banyak orang yang beranggapan bahwa 5 orang tersebut bertemu untuk menyamakan cerita. Bukti lain mengenai posisi duduk yang aneh ternyata ditemukan bahwa di speedboat tersebut terdapat pegangan di bagian belakang yang kemungkinan Tang Mo tidak harus berpegangan pada kaki Sen saat kejadian itu. Ada beberapa fakta yang sangat janggal, yaitu saat Tang Mo ingin buang air kecil otomatis ia akan meminta izin ke driver speedboat. Enggak, dia ide sendiri lagi di bot yang melaju cepat memutuskan untuk buang air kecil, ujar Nancy. Kemudian diceritakan oleh Gatik bahwa Tang Mo tidak ingin mengenakan pelampung karena ingin foto menggunakan bodysuit-nya. Apakah mungkin dia Tang Mo memutuskan untuk pipis di perairan terbuka di atas kapal yang melaju kencang? Bukannya ada kemungkinan dia mungkin kayak terciprat gitu sama pipisnya sendiri atau bahkan air yang ada di belakangnya, ungkap Nancy. Pada bukti ini masih berhubungan dengan kecepatan speedboat. Nancy mengatakan bahwa ada seorang ahli bot yang menjelaskan tentang orang-orang yang terjatuh dari kapal. Dia bilang kalau bot itu jalannya cepat, orang yang jatuh pasti tertinggal di belakang. Tapi kalau bot itu jalannya lambat, orang yang jatuh akan jatuh ke bawahnya bot, dan amat sangat memungkinkan mereka terluka karena propeller, tambah Nancy. Saat kejadian jatuhnya Tang Mo, semua orang yang berada di speedboat bilang bahwa Robert mengendarai kapal dengan kecepatan penuh. Dan Tang Mo terjatuh ke sungai yang kedalamannya sekitar 15-20 meter. Artinya bahwa, hampir tidak mungkin Tang Mo punya luka robek karena propeller. Luka akibat propeller sangat berbeda dengan lukanya Tang Mo, biasanya luka karena propeller ada beberapa sayatan. Sementara di kasus Tang Mo, hanya ada 1 robekan yang sangat dalam. Kecepatan bot sudah dikonfirmasi oleh beberapa saksi, selain kapal nelayan yang melihat kapal Tang Mo yang melaju cepat. Ada juga beberapa remaja saat sedang memancing di Sungai Chao Phraya. Pada saat itu mereka melihat kapal yang melaju sangat cepat di atas limit dan berbelok tajam. Remaja itu mengatakan bahwa mereka melihat speedboat berputar sebanyak 3 kali. Awalnya cepat, selanjutnya lambat saat orang yang ada di kapal itu sedang mencari Tang Mo, dan ketiga lambat sambil mereka di kapal berteriak. Anak-anak remaja itu juga nambahin, bahwa kapal itu sempat nanyain ke mereka, kalian lihat ada orang gak di sini? Dan dari kesaksian anak-anak remaja ini mereka bilang, dari kapal yang kita lihat itu gak mungkin ada orang yang bisa pipis di belakangnya, tambah Nancy. Ada tambahan pengakuan lain dari Robert yang mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak bisa menyetir kapal namun ia mencobanya. Terdapat momen saat speedboat itu terlalu digas dengan speed 8 knot, yang membuat Tang Mo jatuh dari sisi kiri kapal setelah ia selesai buang air kecil dan mencoba untuk bangun. Bukti lain dari Nancy mengenai luka baling-baling. Nancy mengungkapkan dari pihak pengacara Tang Mo yang meyakini jika ia tidak terjatuh dari belakang kapal. Pengacara itu yakin bahwa lukanya Tang Mo tidak dikarenakan baling-baling kapal. Nancy juga menambahkan bukti dari chat Gatik, manajer Tang Mo, dengan pria misterius. Nancy menyimpulkan bahwa pada malam itu 5 orang beserta Tang Mo tidak hanya sekedar makan malam di speedboat.
melainkan melakukan pekerjaan yang telah dipesan oleh Gatik kepada Tang Mo. Di mana Tang Mo harus menjadi teman kencan dari seorang tamu VVIP. Itu termasuk teori yang sebelumnya Nesi bahas, mengenai pernyataan dari ibu Tang Mo bahwa anaknya akan dijual pada malam itu. Temuan selanjutnya ialah, Gatik dan Tang Mo sempat bertengkar sebelum kejadian. Mereka bertengkar karena Tang Mo berniat untuk menggantikan Gatik dengan salah satu sahabatnya yaitu Ana sebagai manajernya. Nesi menambahkan dari salah satu sumber, intinya Gatik hanya diberi 6.000 bat atau sekitar 3 juta rupiah. Gatik pun menyela kepada Tang Mo jika ia tidak diberi pekerjaan. Hingga Tang Mo membalas bahwa Gatik masih dapat bekerja. Bukti tambahan dari teori konspirasi Nesi, bahwa Tang Mo sempat diberi obat-obatan. Melalui sebuah video yang diduga terdapat salah satu pria yang ada di speedboat itu sedang bertransaksi narkotika kemungkinannya akan diberikan kepada Tang Mo. Namun, video tersebut masih berstatus dugaan belum ada kebenaran dan kepastian. Itulah penjelasan dari Nesi Judge dalam segmen Neror, yang membahas kembali kasus kematian Tang Mo Nida dengan adanya bukti terbaru.